Ramai di media sosial tentang pernyataan Rafinha yang menolak Piala Dunia antar klub. Rafinha tidak suka kalau harus merelakan liburan demi ikut Piala Dunia antar klub atau turnamen lain yang digelar saat momen liburan musim panas. Secara pribadi, sebagai pemain klub Eropa, seharusnya kami sedang libur, bukan? Saya sedang liburan sekarang, dan mereka pun seharusnya sedang liburan. Misalnya, Marquinhos dan Beraldo dari PSG. Mereka bermain di final Liga Champions, tapi bahkan tidak sempat merayakannya sebagaimana mestinya, karena langsung terbang untuk bermain bersama tim nasional. Lalu langsung lanjut ke Piala Dunia, mereka belum sempat berhenti sampai sekarang. Semua orang pantas mendapat libur setidaknya 3 minggu atau 1 bulan. Dan banyak pemain yang tampil di Piala Dunia kali ini tidak akan mendapatkannya. Banyak orang bilang bahwa pemain-pemain Eropa hanya mencari alasan. Tapi itu tergantung sudut pandangnya. Dari sudut pandang saya, sangat disayangkan harus mengorbankan liburan hanya untuk bermain di sebuah turnamen yang sifatnya wajib. Tidak ada satupun dari kami yang ditanya soal jadwalnya. Atau, apakah kami ingin bermain? Mereka hanya bilang, kalian harus pergi dan main. Kami cuma mengikuti perintah. Kami harus ada di sana dan bermain. Jadi, kalau bicara sebagai pemain klub Eropa, harus mengorbankan liburan untuk turnamen baru itu sangat berat. Selain Rafinha, mantan suksesor Liverpool Jurgen Klopp juga menolak Piala Dunia antar klub. Menurutnya, Piala Dunia antar klub adalah ide terburuk yang pernah diterapkan dalam sepak bola. Apalagi orang-orang yang tidak pernah terlibat dalam urusan operasional. Sehari-hari sepak bola justru yang membuat ide-ide seperti ini. Saya mengerti mereka yang mengatakan bahwa uang yang akan diterima untuk cukup gila. Namun, itu tidak terjadi pada semua klub. Tahun lalu, ada Copa America dan Piala Eropa. Tahun ini, kita punya Piala Dunia antar klub dan tahun depan, kita punya Piala Dunia. Ini berarti bahwa tidak ada waktu pemulihan yang cukup bagi para pemain yang terlibat, baik secara fisik maupun mental. Tentu saja, mereka semua menghasilkan banyak uang. Tapi mari kita kesampingkan itu sejenak. Seorang pemain NBA juga menghasilkan banyak uang dan memiliki 4 bulan libur dalam setahun. Virgil van Dijk bahkan tidak memperoleh sebanyak itu sepanjang karirnya. Saya khawatir pemain akan mengalami cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya musim depan. Jika tidak musim depan, maka di Piala Dunia tahun 2026 atau setelahnya.